Di sebuah desa kecil bernama Wonokling, yang terletak di kaki bukit sebelah selatan Kabupaten Temanggung, hidup seorang pemuda bernama Ripan. Usianya baru 20-an, bertubuh kurus tapi berotot, karena sering mengangkat ember air dan memikul alat pancing kemana-mana. Ia tinggal bersama ibunya, Sulastri, seorang janda yang setiap pagi menjual sayur keliling menggunakan sepeda tua. Rumah mereka sederhana, dinding setengah batu atap genteng yang beberapa sisinya sudah menghitam karena lumut. Sejak kecil, Ripan dikenal sebagai anak yang paling betah duduk berjam-jam di tepi sungai. Orang-orang desa menyebutnya pemancing sejati. Bukan karena ia selalu dapat ikan, tapi karena tak ada tempat yang membuatnya lebih tenang selain dekat aliran air. Di Wonokling, ada satu sungai yang selalu menjadi bahan pembicaraan. Sungai Watung Gandul. Dinamakan begitu karena di bagian tengahnya terdapat sebuah batu besar yang seperti menggantung di tebing seolah siap jatuh kapan saja, tapi tidak pernah benar-benar roboh. Sejak puluhan tahun lalu, warga percaya sungai itu angker. Banyak cerita beredar, mulai dari suara perempuan tertawa, bayangan berjalan di atas air, hingga pemancing yang pelampungnya bergerak-gerak tapi tak pernah mendapatkan seekor ikan pun. Ada pula kisah lama tentang seorang pemuda yang hilang saat memancing, namun mayatnya baru ditemukan berhari-hari kemudian. Namanya Rendra. Tapi cerita itu sudah jarang dibahas. Hanya sesekali disebut para tetua ketika ingin menakut-nakuti anak kecil yang main terlalu dekat sungai. Ripan tumbuh dengan mendengar kisah-kisah itu. Tapi alih-alih takut, ia justru makin penasaran. Kalau semua orang takut, ya jelas sungai itu makin kelihatan punya isi, kelakarnya. Sore itu, langit Wonokling tampak kemerahan. Matahari mulai turun perlahan di balik perbukitan dan suara jangkrik mulai terdengar. Ripan duduk di teras sambil memperbaiki senar pancingnya. Mata kail ia boles tipis dengan batu asahan kecil. Di sampingnya ada kotak kecil berisi cacing tanah yang ia gali sendiri dari kebun belakang tetangga. Buat ini lewat sambil membawa 2 kantong belanja dari pasar. "Pan, mau mancing lagi?" tanyanya. "Iya bu, mumpung besok libur." "Duh, jangan ke sungai situ lagi loh. Kemarin menantu saya katanya lihat ada bayangan duduk di batu tengah itu." Ripan tersenyum sopan. "Namanya juga bayangan bu. Mungkin dia capek, butuh duduk." "Lah, kok malah bercandaan, ya Allah anak ini." Tetangganya itu pergi sambil menggerutu. Tapi Ripan tetap tertawa kecil. Bukan karena merasa hebat, tapi karena ia sudah terlalu sering mendengar larangan serupa. Malam menjelang, angin mulai dingin. Tanda kabut dari bukit akan turun sebentar lagi. Ripan berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai sambil membawa senter kecil di kantong dan ember kosong di tangan kiri. Watung Gandul selalu sepi saat malam. Paling hanya terdengar suara aliran air yang memecah sunyi. Pohon-pohon bambu di tepi sungai melambai pelan tertiup angin, menciptakan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan. Begitu sampai di tempat favoritnya, sebuah batu datar di tepi sungai yang agak menjorok ke air, Ripan mengerik nafas panjang. Ia meletakkan ember, duduk lalu merakit peralatan pancing. "Sepi, nyaman," gumamnya. Di kejauhan Watung Gandul tampak hitam pekat seperti bayangan raksasa yang diam membatu. Cahaya bulan yang redup hanya memantulkan sedikit kilau pada permukaannya. Ripan melempar kail. Pelampung jatuh dengan bunyi pluk halus, lalu mengambang stabil di permukaan. Biasanya butuh waktu lama sebelum ikan pertama menyambar. Namun bagi Ripan, menunggu adalah bagian paling disukai. Ia mendengarkan suara air, merasakan dingin malam dan membiarkan pikirannya kosong. 5 menit, 10 menit, pelampung tidak bergerak. Wajar, sungai ini memang terkenal pelit. Ia menguap, menggoyang kakinya dan menatap ke arah seberang sungai, sebuah area yang lebih gelap karena tertutup pohon waru besar. Saat itulah ia melihat sesuatu. Ada bayangan seperti seseorang sedang duduk memeluk lutut menghadap ke arahnya. Tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara. Ripan menyipitkan mata. "Sapi," gumamnya, tapi bentuknya terlalu tinggi untuk sapi. "Orang. Siapa yang mau duduk di sana jam segini?" Senter tidak ia nyalakan. Ia justru memperhatikan sambil tetap memasang wajah datar. Tubuhnya memang sedikit tegang, tapi rasa takutnya tidak sampai membuatnya ingin kabur. Bayangan itu tampak kurus, sangat kurus,
seperti batang pohon yang diberi kepala. Tapi entah kenapa, dari kejauhan, wajahnya sama sekali tidak terlihat menyeramkan. Hanya pucat samar seolah seseorang yang sedang menunggu. Ripan menarik nafas pelan. Ia tidak beranjak. Ia tidak memanggil siapapun. Ia hanya mengawasi, sampai akhirnya tanpa alasan jelas, ia merasa tenang. Bayangan itu tidak mendekat, tidak bergerak, hanya duduk seolah sedang memperhatikan sungai. Lalu bau wangi samar muncul. Bukan wangi bunga melati, lebih seperti wangi kenanga yang baru dipetik. Aromanya ringan tapi jelas. Ripan mengerjap. Sungai kok wangi bunga? Ia mengendus. Bau itu datang dari arah seberang, dari tempat bayangan tadi. Namun anehnya, alih-alih merasa takut, Ripan justru merasa bau itu membuat udara malam jadi lebih hangat. Dan tanpa sadar, ia tersenyum kecil. Aneh, gumamnya. Baru kali ini sungai bikin tenang begini. Ia menatap kembali ke arah bayangan, tapi kini bayangan itu sudah tidak ada. Ripan tidak panik, tidak melonjak kaget. Ia hanya bergumam. Ulang kali. Lalu kembali menatap pelampungnya. Malam itu ia pulang tanpa hasil. Tapi perasaan aneh itu, ketenangan itu dan bayangan samar itu, semua masih tertinggal di pikirannya. Dan sejak malam itu ia merasa seolah-olah Sungai Watunggandul tidak benar-benar membiarkannya sendirian. Sejak malam itu Ripan mulai merasa ada yang berbeda ketika ia berjalan menuju Sungai Watunggandul. Setiap kali melangkah melewati rumpun bambu yang tumbuh rapat di kiri jalan setapak, ia merasa seperti sedang menuju tempat yang menunggunya. Bukan sekedar lokasi memancing, tetapi sesuatu yang lebih hidup. Ia tidak menceritakan kejadian malam sebelumnya kepada siapapun. Bukan karena takut diejek, tapi karena ia sendiri belum yakin apa yang ia lihat. Baginya itu hanya bayangan samar. Mungkin memang ada orang lewat. Mungkin hanya permainan mata. Mungkin pula hanya bentuk gelap pohon yang terkena cahaya rembulan. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia jelaskan. Aroma bunga itu. Aroma yang muncul tiba-tiba ketika bayangan itu terlihat. Aroma kenanga segar yang tidak pernah muncul di pinggir sungai itu selama ini. Keesokan malamnya, setelah membantu ibu merapikan lapak dagangan sayur yang mau dibawa pagi-pagi, Ripan duduk di kursi bambu depan rumah. Ia memandangi senar pancing yang menggantung di dinding. Alat itu seperti memanggil-manggil. Ibunya keluar sambil membawa termos kecil. "Mau mancing lagi malam ini?" tanyanya. Ripan terkejut. "Hah? Ibu tahu?" Bu Sulastri menatapnya dengan senyum lelah. "Wong wajahmu dari tadi kayak nunggu maghrib." Ibu ini sudah 10 tahun jadi ibu tunggal. Feeling ibu sudah kayak radar. Ripan tertawa kecil. "Iya sih." Bu Sulastri mendekat, menepuk bahu anaknya. "Boleh mancing, tapi kalau merasa nggak enak, hati langsung pulang. Jangan sok berani." Ripan mengangguk. Ia tidak ingin membuat ibunya tambah cemas. Begitu malam turun, ia membawa ember, senter kecil dan pancingnya. Udara lebih dingin dari biasanya. Awan tipis bergerak perlahan di atas sungai, hampir menutupi bulan. Saat Ripan tiba di batu datar tempat ia biasanya duduk, suasana sangat sunyi. Hanya suara air yang mengalir tenang. Ia duduk melempar kail dan menunggu. 5 menit berlalu, lalu 10. Pelampung tetap diam. Ripan menghela napas. Ia mulai memainkan tali pancing, berharap ada ikan yang tertarik. Angin membawa aroma tanah basah, tapi tidak ada aroma bunga apapun. Mungkin memang cuma bayangan, gumamnya. Ia baru hendak menyendarkan punggung ketika dari sudut matanya ia melihat sesuatu bergerak samar, pelan di seberang sungai. Ripan langsung menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran itu kembali muncul. Dan benar saja, sosok itu muncul lagi. Bayangan tinggi kurus duduk di tepi sungai seperti malam sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Punggungnya terlihat menonjol dari cahaya bulan yang redup. Rambutnya pendek, tidak terlihat panjang seperti cerita-cerita seram warga. Ripan tidak berbicara dulu. Ia hanya menatap sosok itu, sama sekali tidak bergerak. Hanya duduk menghadap sungai. Kepala sedikit menunduk. Lalu angin berhembus, bersamaan dengan itu, aroma bunga kenanga kembali tercium, lembut, hangat, dan anehnya membuat dada Ripan seperti diringan. "Nah, muncul lagi," gumamnya lirih. Tapi kali ini ia tidak hanya membisu. Entah dari mana datangnya keberanian itu, ia justru membuka suara. "Bang," panggilnya. "Kalau nongol, jangan cuma duduk doang.
bantu narikin ikan dong." Suaranya terdengar seperti bercanda, tapi tidak ada nada menantang. Benar-benar santai seperti memanggil teman sendiri. Hening beberapa detik, lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayangan itu mengangkat kepalanya perlahan. Terlihat wajah samar, pucat, tapi tidak menyeramkan. Sekilas terlihat seperti wajah pemuda sebaya Ripan. Hanya saja sangat tenang, tanpa ekspresi berlebihan. Kemudian ia tersenyum tipis, tapi jelas. Ripan spontan merinding. Bukan merinding takut, tapi merinding seperti bertemu seseorang yang seharusnya tidak tersenyum begitu di tempat sesunyi itu. Sosok itu berdiri, gerakannya lembut, bukan seperti sesuatu yang tersentak atau terkejut. Ia melangkah ke tepi sungai. Kaki atau apapun bagian tubuhnya tidak menghasilkan suara sama sekali. Lalu ia menunduk. Tangannya yang pucat menyentuh permukaan air. Detik itu juga, pelampung Ripan tenggelam. Kuat seolah ada ikan besar menyambar. Lah, beneran. Ripan langsung refleks menarik pancing. Seekor ikan nila besar muncul menggelebar-gelepar. Ripan melongo. Masya Allah, gede banget. Ia melepaskan ikan itu ke ember, lalu kembali memasang umpan. "Nah, coba lagi bang," katanya setengah bercanda. Sosok itu kembali menyentuh air. Dan lagi, pelampung tenggelam. Kali ini ikan lebih kecil, tapi tetap besar untuk ukuran sungai kecil seperti itu. 3, 4, 5 kali. Pelampung tidak pernah bohong, selalu tenggelam. Ikan demi ikan ia dapatkan seperti sedang memanen bukan memancing. Ripan mulai berkeringat dingin, bukan karena takut, tetapi karena ia sadar ini tidak normal. Namun ia tetap duduk di situ, tetap menebar senyum kecil, seolah semua ini adalah hal paling wajar. Sosok itu diam, tidak berbicara, tidak bergerak banyak, hanya sesekali menatap Ripan atau menatap pelampung. Dan aroma kenanga terus menyelimuti udara. Menjelang tengah malam, ember Ripan hampir penuh. Sesuatu yang selama ini hampir mustahil terjadi bila ia memancing di sungai itu. Sosok itu berhenti menyentuh air. Ia berdiri tegak, menatap Ripan agak lama. Untuk pertama kalinya, Ripan merasa ada sesuatu yang ganjil. Sosok itu hanya terlihat dari pinggang ke atas. Ia baru menyadarinya. Bagian bawah tubuhnya seperti tertutup kabut tipis, tidak pernah tampak jelas. Tapi ketika Ripan mencoba fokus, cahaya bulan mendadak tertutup awan, dan semua terlihat samar lagi. "Aku pulang dulu bang," ujar Ripan. Suaranya terdengar sedikit bergetar, tapi tetap sopan. Sosok itu mengangguk. Gerakan sangat kecil namun jelas, dan perlahan-lahan tubuhnya memudar seperti asap yang tertiup angin. Tidak menghilang tiba-tiba, tetapi memudar perlahan seperti seseorang yang melangkah mundur ke dalam kegelapan. Aroma bunga kenanga ikut hilang bersamaan dengannya. Ripan berdiri, lututnya terasa lemas tapi senyumnya tidak hilang. "Ini gila," bisiknya sambil menatap ember penuhnya. Tapi gila yang menyenangkan. Ia berjalan pulang dengan langkah cepat, namun sejak malam itu, satu hal ia tahu pasti. Sosok itu bukan sekadar bayangan, dan entah kenapa, ia seolah menyukai Ripan sejak malam ketika sosok samar itu membantu Ripan memancing. Hidupnya berubah pelan-pelan. Bukan berubah drastis atau mencolok, tapi cukup untuk membuat orang-orang sekitar mulai memasang tanda tanya. Karena tiba-tiba, hasil pancingan Ripan nyaris selalu melimpah. Bahkan untuk ukuran sungai Watung Gandul yang terkenal pelit, hasilnya jauh di luar logika. Pagi hari setelah kejadian itu, Ripan menurunkan ember berisi ikan ke dapur. Bu Sulastri yang sedang menyiapkan sayuran untuk dijual langsung terbelalak. "Pan, ini banyak sekali. Kau mancing di mana?" "Di tempat biasa." Ripan mengangguk sambil terkekeh kecil. Iya, rezeki kayaknya lagi lancar. Bu Sulastri menatapnya lama, seolah ada sesuatu yang ingin ia tanyakan tapi ditahan. "Kamu bener nggak ketemu apa-apa di sana?" Pertanyaannya terdengar hati-hati. Ripan menelan ludah. "Enggak bu, cuma suasana agak dingin." Ia tidak berbohong, tapi tidak jujur juga. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa belum perlu menceritakan kejadian itu pada ibunya. Lagi pula, siapa yang akan percaya kalau ia bilang ada sosok yang membantunya memancing? Yang ada, ia pasti dianggap membuat cerita. Menjelang siang, kabar tentang hasil tangkapannya sudah menyebar ke tetangga. Wonokeling adalah desa kecil, apapun yang terjadi akan cepat beredar dari pintu ke pintu. Saat Ripan duduk di warung kopi milik Pak Karno, beberapa pemuda mendekat. "Pan, kemarin kau dapat ikan banyak ya?"
Tanya Sarwoko sambil menepuk bahunya. Ripan merengut kecil. Biasa aja. Biasa apanya? 1 ember penuh itu bukan biasa. Saud Badri, anak muda yang hobi memelihara burung kicau. Coba jujur, Pan. Badri merendahkan suara. Kau pakai jimat apa? Ripan memutar mata. Aku mancing bukan mau nyalon jadi lurah. Ngapain pakai jimat? Yang lain tertawa, tapi suara tawa itu menyembunyikan rasa penasaran. Mereka tidak percaya begitu saja. Ada bisik-bisik kecil yang sedang tumbuh, seolah hasil pancingan Ripan adalah tanda ia bermain-main dengan perkara gaib. Ripan hanya tersenyum tipis. Ia tahu persis bagaimana gosip seperti itu bisa membesar hanya dalam hitungan hari. Malam berikutnya Ripan kembali ke sungai. Sejak kejadian itu, ada rasa ketagihan aneh. Ia penasaran apakah sosok samar itu akan muncul lagi. Ia ingin tahu apakah aroma bunga itu kembali datang. Meski ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar, ketertarikan itu jauh lebih besar dari rasa takut. Ketika ia tiba, sungai tampak lebih tenang daripada biasanya. Kabut tipis menggantung di permukaan air, lebih tebal dari malam-malam sebelumnya. Suara jangkrik seperti memudar, seolah berhenti hanya agar sungai bisa terdengar lebih jelas. Ripan melempar kailnya, belum sampai 5 menit, aroma bunga kenanga mulai muncul lebih kuat dari sebelumnya. Wah, datang lagi, gumamnya pelan. Dan benar saja, dari kegelapan di seberang sungai, sosok itu muncul. Tidak muncul tiba-tiba, tapi perlahan seperti seseorang yang sedang berjalan mendekat dari balik pepohonan. Tubuhnya samar, separuh kabur oleh kabut, tapi senyum tipis itu sama seperti sebelumnya. Ripan mengangkat tangan kecil seperti menyapa, "Malam, Bang." Sosok itu tidak menjawab, tidak pula mengangguk, tapi dari gerakannya ia jelas memperhatikan Ripan. Pelampung Ripan mulai bergerak pelan, seperti digelitik arus kecil, kemudian blup, tenggelam lagi. Ripan menarik pancingannya, ia memasang umpan baru, melempar lagi, tenggelam lagi, dan begitu seterusnya. Ripan mulai sadar, sosok itu tidak selalu menyentuh air. Kadang ia hanya berdiri atau duduk, namun tetap saja ikan selalu datang menghampiri kail Ripan, seolah kehadirannya saja sudah cukup membentuk aliran yang membawa ikan ke dekat Ripan. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Ketika sosok itu bergerak sedikit, sekelebat cahaya seperti memantul dari matanya. Kilatan halus, bukan seperti pantulan cahaya senter, tapi semacam cahaya dari dalam. Dinginnya malam tiba-tiba menusuk lebih dalam ke kulit Ripan. Ia menoleh di tepi batu seberang, ia menyadari sesuatu. Bagian bawah tubuh sosok itu tidak pernah menyentuh tanah. Seolah-olah ia melayang beberapa senti di atasnya. Ripan menggigil, tapi ia tetap bertahan. Keesokan harinya, gosip di desa semakin ramai. Ripan itu pasti pakai penarik ikan. Dia sering ke Sungai Angker. Gak takut apa? Lah, wong dulu pemancing lain pulang ketakutan, dia malah dapat ember penuh. Semakin banyak yang bertanya-tanya hingga akhirnya seorang tetua desa, Mbah Darmo, memanggil Ripan saat ia sedang menimba air di sumur. "Pan," panggil Mbah Darmo sambil mengusap jenggot putihnya. "Saya dengar-dengar kamu sekarang hasil mancingnya selalu banyak ya?" Ripan mengangguk, mencoba tersenyum. "Rejeki, Mbah." Mbah Mo tidak tersenyum balik. Ia justru menatap Ripan lama, sangat lama, seperti sedang melihat lebih dalam. "Sungai Watuwol itu tidak seperti dulu," katanya pelan. "Tidak ada yang bisa menjelaskan semua yang ada di sana. Kamu harus hati-hati, Ripan." Ripan mengangguk lagi, lebih sopan. "Iya, Mbah." Tapi Mbah Darmo belum selesai. "Kamu ngerti pepatah ini?" Ia menjentikan jemarinya pelan. "Kalau sungai memberi lebih dari seharusnya, pasti ada bayarannya." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Ripan meremang. Ia menelan ludah. Namun sebelum ia bisa menjawab, Mbah Darmo menepuk pundaknya dan berjalan pergi. Ucapan itu terus terngiang di kepala Ripan sampai malam. Malamnya ia kembali memancing, lebih karena ingin memastikan bahwa semua yang terjadi bukan sekedar kebetulan. Ketika ia tiba, aroma kenanga sudah muncul bahkan sebelum ia duduk. "Aku belum duduk loh, Bang," gumamnya agak gugup. Namun malam itu terjadi sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ketika pelampungnya menyentuh air, ia mendengar suara seperti jebur kecil di kejauhan. Bukan suara ikan, bukan suara batu, tapi seperti seseorang melangkah masuk ke air. Ripan menoleh, cepat. Di seberang sana, sosok itu lebih jelas daripada biasanya.
bukan lagi sekedar bayangan samar. Ia bisa melihat rambutnya yang basah, kulitnya yang pucat kebiru-biruan, dan pakaian yang tampak sobek di bagian lengan. Meski wajahnya tetap tenang, ada sesuatu yang berubah. Matanya. Mata itu seperti memantulkan cahaya tipis, cahaya yang tidak berasal dari bulan. Jantung Ripan berdetak keras. Ada dorongan untuk bangkit dan pergi, tapi kedua kakinya seperti tertahan. Sosok itu bergerak lebih dekat ke tepi air, masih hanyut dari pinggang ke atas kali ini. Saat ia menyentuh permukaan sungai, air di sekelilingnya beriak. Bukan ke arah luah, tapi seolah mengalir ke arah tubuhnya. Seakan sosok itu bukan sekedar membantu memancing, ia mengendalikan aliran sungai. Pelampung Ripan tenggelam, keras. Ia menarik pancing tanpa berpikir, namun saat ia menarik ikan terakhir malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa takut. Di perjalanan pulang, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Aroma bunga kenanga menempel di pakaiannya, tidak hilang meski ia sudah jauh dari sungai. Sesampainya di rumah, ibunya langsung berkata, "Pan, bajumu kok wangi bunga? Dari mana itu?" Ripan terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dan malam itu pertama kalinya Ripan tidur dengan perasaan bahwa ia mungkin sudah terlalu dalam terlibat dengan sesuatu di sungai itu. 2 hari setelah peringatan dari Mbah Darmo, Ripan semakin gelisah. Ia berusaha bersikap biasa, tapi pikiran tentang sosok yang membantunya memancing terus datang tanpa bisa ia kendalikan. Ada perasaan campur aduk antara penasaran, takut, tapi juga entah bagaimana merasa dihargai. Sementara itu aroma bunga kenanga yang dulu hanya tercium di sekitar sungai, kini sesekali muncul di halaman rumahnya menjelang malam. Tidak kuat, hanya samar, namun cukup untuk membuat Ripan menelan ludah. Setiap kali mencium baunya, ia selalu mencoba menganggapnya sugesti, tapi semakin lama semakin sulit mengabaikannya. Suatu malam, ketika Ripan sedang duduk di depan rumah sambil mengasah mata kail, sahabat dekatnya, Randy, datang. Randy adalah pemuda seumuran Ripan, tapi tubuhnya lebih berisi dan wajahnya selalu penuh ekspresi. Ia juga satu-satunya orang yang paling sering menertawakan Ripan karena hobi mancing malam. Aku dengar kau jadi juragan ikan sekarang, Randy. Duduk tanpa diminta langsung mengambil air minum dari kendi. Biasa aja, Ripan memutar mata. Biasa apanya? Kemarin ibumu bilang kau bawa pulang 1 ember penuh lagi. Kau habis bikin perjanjian sama penunggu sungai apa gimana? Walah, mulai. Ripan berdiri, masuk ke dapur mengambil gorengan. Randy mengikuti dari belakang. Serius, Pi? Orang-orang pada ngomongin kamu. Aku ikut ke bawah-bawah loh. Katanya, kalau kamu dapat banyak ikan, pasti aku juga dapat bagian. Jimatnya, jimat kepalamu, balas Ripan sambil menepuk kepala sahabatnya. Tapi tawanya hambar. Randy langsung menangkap perubahan itu. Kamu kenapa? Biasanya kalau aku ngomong soal hantu-hantuan begini, kamu ngomel balik. Ripan terdiam. Ia mencoba mengatur napas. Ren, kalau misalnya ada sesuatu yang bantu mancing tapi nggak ganggu, menurutmu bagaimana? Randy yang sedang memakan tahu goreng langsung berhenti mengunyah. Kamu ngomong gitu serius, Ripan? Ripan mengangguk pelan. Randy memandangnya lekat-lekat, lalu berkata lirih. Besok malam, aku ikut kamu. Yakin? Tentu, sekalian membuktikan kamu itu mancing atau main-main sama makhluk halus. Ripan ingin menolak, tapi bagian dirinya justru merasa ini perlu. Ia ingin tahu, apakah apa yang ia lihat itu nyata atau hanya halusinasi yang entah bagaimana menghasilkan ikan sungguhan. Ya sudah, katanya akhirnya. Besok malam kita ke Watung Gandul. Namun keesokan malamnya, sebelum berangkat, Ibu Ripan sempat keluar dari rumah dengan wajah cemas. Pan, malam ini jangan mancing dulu. Ripan menatap ibunya. Kenapa, Bu? Tadi ibu mimpi aneh. Kamu teriak-teriak dari tepi sungai tapi bukan suaramu. Bu Sulastri memegang lengannya. Ibu takut. Ripan menahan napas. Ia tahu betul, ibunya bukan tipe orang yang mudah percaya hal mistis. Kalimat itu saja sudah cukup membuat suasana terasa berat. Tapi Randy sudah datang membawa senter besar. Ayo Pi, sebelum hujan turun. Bu Sulastri hanya bisa menatap Ripan dengan mata penuh khawatir. Aku hati-hati, Bu, kata Ripan sambil menunduk. Malam itu lebih gelap dari biasanya. Awan menutupi bulan hampir sepenuhnya. Udara lembab dengan angin yang sesekali berembus membuat dedaunan bambu berderit. Berjalan di depan memegang senter besar dengan cahaya terang, Ripan mengikuti di belakang sambil membawa ember kosong.
Ketika mereka sampai di sungai, suara air seperti terdengar lebih berat, lebih dalam, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Mengerikan juga kalau malam begini, gumam Randy. Kamu tiap malam ke tempat seperti ini? Gila kamu. Ripan hendak tertawa kecil, tapi ia justru merasa mulutnya kering. Ia duduk di batu datar, melempar kail. Randy berdiri di sampingnya. Oke, mana hantumu? Tunjukkan jimatmu. Diamlah, Ren. Nanti malah nggak datang loh. Jadi kamu ingin hantunya datang? Randy mengangkat alis. Ripan bingung menjawab. Lalu aroma kenanga mulai tercium sangat jelas. Bukan samar, seolah bunga itu berada di sekitar mereka. Randy mengerutkan dahi. Pan, kamu bawa minyak wangi bunga-bunga gitu? Ripan menelan ludah. Bukan, itu tandanya. Sebelum ia selesai bicara, senter Randy bergetar, lalu padam. Woi, senterku kenapa ini? Randy panik memukul-mukul senter itu. Ripan langsung tersentak. Ia tahu tanda-tanda ini. Ia tahu sosok itu akan muncul. Dan benar saja, di seberang sungai, di balik kabut tipis, sesuatu mulai tampak. Pertama hanya bayangan, lalu bentuk tubuh dari pinggang ke atas, kemudian wajahnya. Ripan menghela napas lega. Baginya sosok itu tetap terlihat seperti sebelumnya. Tinggi, kurus, pucat, tapi tidak menakutkan. Bang, datang lagi ya, gumam Ripan dengan tenang, hampir seperti menyapa teman lama. Tapi di sampingnya, Randy tiba-tiba terdiam kaku. Tubuhnya membeku, napasnya putus-putus. Pan, suaranya nyaris tak keluar. Apa? Aku lihat orang itu. Ripan mengangguk. Iya, tenang aja, dia baik. Dia cuma... Pan, suara Randy pecah. Itu bukan orang. Ripan menoleh cepat. Maksudmu? Apa? Wajah Randy pucat, tangannya gemetar hebat. Aku lihat rambutnya panjang, basah, mukanya kayak mayat yang baru diangkat dari sungai. Mata Randy berkaca-kaca. Pan, matanya kosong, lubangnya hitam. Itu bukan manusia. Darah Ripan seolah berhenti mengalir. Ia kembali menatap ke seberang. Namun bagaimanapun ia mencoba melihat dengan fokus, ia tetap melihat sosok yang sama seperti sebelumnya. Pemuda kurus, pucat, bukan mayat mengerikan seperti yang Randy lihat. Aku lihat dia biasa saja, bisik Ripan. Randy mundur satu langkah, napas tersengal. Pan, kita pulang sekarang. Tapi sebelum mereka bergerak, sosok itu bergerak mendekat ke tepi sungai. Bukan berjalan, tapi meluncur perlahan, air di sekitarnya ikut beriak. Aneh, dia mendekat. Pan, ayo pergi. Randy hampir menjerit namun Ripan justru menahan lengannya. Sosok itu kini berdiri tepat di tepi sungai. Aroma kenanga semakin kuat. Udara seperti berhenti bergerak. Lalu untuk pertama kalinya, sosok itu berbicara. Suara itu terdengar lirih namun jelas. Aku menolongmu karena dulu aku juga suka memancing di sini. Ripan menatapnya terkejut. Randy hampir pingsan. Sosok itu melangkah mendekat lagi. Tubuhnya kini lebih terang terkena cahaya redup bulan. Kulitnya pucat kebiruan. Rambutnya terlihat basah. Pakaiannya sobek-sobek seperti telah lama terendam air. Dan dari dekat, sosok itu tidak hanya samar. Ia terlihat nyata dan tradis. Aku ingin kau tahu siapa aku. Suaranya bergetar lirih. Ripan merasakan udara di sekelilingnya berubah dingin drastis. Waktu seperti melambat. Sosok itu menatapnya langsung. Aku Rendra. Dada Ripan langsung serasa ditusuk. Nama itu begitu familiar. Nama yang sudah lama tidak disebut warga. Rendra, pemuda yang hilang 12 tahun lalu. Mayatnya ditemukan di dasar sungai setelah berhari-hari dicari. Randy jatuh terduduk. Ripan tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat sedikit lagi dan kini Ripan baru benar-benar melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Sosok itu bukan berdiri. Ia mengambang di atas air. Untuk pertama kalinya sejak datang tiap malam, sosok itu benar-benar terlihat jelas. Tidak lagi samar, tidak lagi bersembunyi di balik kabut sungai. Dan malam itu, Ripan akhirnya melihat kebenaran yang selama ini tak ia sadari. Sosok yang selama ini ia kira seorang kakak baik yang membantunya memancing, sebenarnya adalah seseorang yang sejarahnya membekas kuat di desa Rendra. Pemuda yang tenggelam 12 tahun lalu. Pemuda yang tidak pernah ditemukan utuh. Di sisi lain, Randy masih terduduk di tangga. Napasnya memburu pendek-pendek. Tangannya menutup sebagian wajah,
tapi matanya terus memaksa memperhatikan wujud itu, seolah takut jika berkedip, ia akan hilang atau sebaliknya. Mendadak berada tepat di depan wajahnya. "Pan, kita pulang aja, aku mohon." Suara Randy pecah, hampir tidak terdengar. Tapi Ripan berdiri terpaku. Tubuhnya terasa dingin, tapi bukan karena takut, melainkan karena sesuatu dalam dirinya terasa tertarik oleh sosok itu, oleh cerita yang belum terbuka. "Bang," Ripan akhirnya bersuara lirih, "kenapa baru sekarang bilang namamu?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam. Angin malam membuat rambutnya bergerak perlahan, meski air di sekitarnya tetap tenang. "Karena kau tidak takut padaku." Suaranya berat seperti berasal dari dalam air. Randy menggigil mendengarnya. "Orang-orang menjauh dariku, bahkan ketika aku belum mati." Lanjut Rendra. Ripan menelan ludah. Perkataan itu menggetarkan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sebuah empati yang sulit dijelaskan. "Aku dulu sering mancing di sini sendirian, sama seperti kau." Tatapan sosok itu tertuju pada tangan Ripan yang memegang kail. "Aku lihat caramu menunggu, caramu mengikat senar, seperti melihat diriku dulu." Ripan mengingat kembali semua kemudahan yang ia alami saat memancing. Sejak pertama kali sosok ini muncul, setiap tarikan ikan yang terasa lebih berat, tapi tidak membuat kail putus. Setiap malam yang hasilnya jauh lebih banyak daripada biasanya. Ia mengira itu keberuntungan, tapi ternyata ada seseorang yang membantunya. "Bang," Ripan melangkah setengah. "Apa yang sebenarnya terjadi pada abang waktu itu?" Pertanyaan itu membuat udara seolah menahan nafas. Rendra menunduk. Air di bawahnya bergolah pelan seperti merespons emosinya. "Aku tidak sengaja terjatuh." Suaranya bergetar. "Waktu itu hujan besar, aku pulang dari pasar. Jalanan licin, aku terpleset di batu besar itu." Ia menunjuk batu gandul. Batu besar yang menggantung di pinggir sungai, kepalaku terbentur, aku pingsan. Tubuhku hanyut sebelum ada yang melihat. Ripan menggigit bibir. Ia merasa dadanya sesak. Cerita itu sederhana namun tragis. "Aku tidak menyalahkan siapa-siapa," Rindra melanjutkan dengan lirih. "Tapi setelah tubuhku ditemukan, hanya sedikit yang datang ke pemakamanku. Banyak yang takut, ada yang bilang aku mati penasaran, ada yang bilang aku membawa sial." Randy yang masih terduduk perlahan meneteskan air mata. Bukan hanya karena takut, tapi karena iba. "Aku tidak ingin menakuti siapapun." Rendra mengangkat wajahnya. Tatapan itu bukan tatapan arwah gentayangan, melainkan tatapan seseorang yang hanya ingin didengar. "Aku hanya tidak ingin dilupakan." Ripan merasakan sesuatu dalam dirinya patah. Ia mendekat setapak. Air dingin menyentuh ujung kakinya. "Bang," suaranya bergetar. "Aku tidak akan lupakan abang." Untuk pertama kalinya sejak muncul, wajah Rendra terlihat seperti tersenyum. Sedikit. Namun senyum itu samar. Lebih seperti lega atau pasrah. "Aku muncul bukan untuk menuntut. Aku hanya ingin kau tahu siapa yang menolongmu." Ia menatap Ripan dalam, "Dan agar suatu hari, kalau ada yang bertanya tentangku, kau bisa bilang bahwa aku tidak mengganggu siapapun." Tapi kemudian Rendra menatap Randy yang masih gemetar. "Aku tahu kau takut." Randy tersentak. "Bahkan tidak berani mengangkat wajah. Tapi aku tidak akan menyakitimu." Randy menggigit bibir. Tubuhnya masih gemetar. "Maaf, bukan aku gak mau percaya, tapi aku lihat wujudmu bukan seperti yang Ripan lihat." Rendra menunduk. "Kau lihat wujud tubuhku saat ditemukan, bukan wujudku sebelumnya." Hening panjang menyelimuti mereka. Sungai mengalir lebih pelan, seolah mendengarkan. "Bang," Ripan memberanikan diri bertanya lagi. "Kalau abang ingin dikenangkan, kenapa tidak muncul ke orang lain?" Rendra menggeleng pelan. "Aku tidak bisa." "Kenapa?" "Sungai ini seperti pintu yang hanya bisa kubuka sedikit, dan hanya orang tertentu yang bisa melihatku sebagai diriku." Ripan menyadari sesuatu. Orang yang sama-sama sendirian. Rindra menatapnya lama, dan itu adalah jawaban. Aroma kenanga semakin kuat. Kabut di sekitar sungai perlahan menebal.
Rendra menatap Ripan untuk terakhir kalinya malam itu. Aku senang bisa membantumu. Suaranya terdengar makin jauh, meski tubuhnya masih di tempat. Tapi malam ini, terakhir aku menampakkan diri. Ripan tersentak. Kenapa? Karena kini kau sudah tahu, tugasku selesai. Ripan tiba-tiba merasakan sesak luar biasa. Seperti kehilangan seseorang yang pernah penting meski baru mengenalnya singkat. Bang, jangan pergi. Suaranya pecah. Rendra menggeleng lembut. Aku bukan pergi. Aku hanya kembali ke tempatku. Kabut naik semakin tebal. Tubuhnya mulai buram memudar sedikit demi sedikit. Namun sebelum benar-benar hilang, ia berbisik. Terima kasih Ripan. Dan seperti hembusan angin menghapus asap, sosok itu lenyap menyisakan aroma kenangan tipis yang perlahan terbawa angin malam. Randy bangkit perlahan, masih gemetar. Ia memegang bahu Ripan. Pandre, ayo pulang. Udah gak ada. Tapi Ripan hanya memandang sungai itu lama, sangat lama, dengan tatapan yang sulit dijelaskan antara kehilangan, haru, dan rasa hormat. Malam itu Ripan akhirnya tahu ia tidak pernah memancing sendirian, dan ia tidak akan pernah melupakan nama Rendra. Sejak malam ketika Ripan melihat wujud terakhir Rendra di tepi sungai Watung Gandul, hidupnya tidak pernah lagi sama. Bukan karena ketakutan, justru sebaliknya. Sejak itu, ada ruang baru dalam hatinya yang terisi oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar ia kenal, tetapi terasa akrab. Keesokan paginya, Ibu Ripan memperhatikannya dengan dahi mengeringit. Kok wajahmu pucat begitu, Pek? Kurang tidur? Ia meletakkan sepiring tempe goreng hangat di meja. Ripan mengangguk kecil, tetapi bibirnya tersenyum. Agak capek aja, Bu. Randy yang duduk di sampingnya, yang semalam nginap di rumah Ripan, masih terlihat sedikit gugup, mendongak pelan. Ia tahu jelas apa yang membuat Ripan tampak begitu berbeda. Namun, ia tidak ingin mengatakan apapun di hadapan ibunya. Peristiwa tadi malam masih menempel di pikirannya seperti bayangan hitam yang sulit dibersihkan, meski perlahan rasa takutnya berganti menjadi iba. Bu Sulastri meraih gelas teh hangat. Kalian pulang jam berapa semalam? Gersik pintu kamar aja aku denger tengah malam. Ripan dan Randy saling pandang singkat. Jam 12, Bu, jawab Ripan datar. Hasilnya, Ripan terdiam. Tidak ada hasil untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Ripan pulang dengan ember kosong. Namun anehnya, ia sama sekali tidak kecewa. Hari ini nggak dapat apa-apa, Bu. Bu Sulastri tertawa kecil. Lah, itu yang normal. Jangan manja sama sungai-sungai ya. Gitu, kadang ngasih, kadang enggak. Ucapan itu sederhana, ringan, seketika menusuk dada Ripan. Ia sadar betapa selama ini keberuntungan yang ia dapat bukan milik siapapun, bukan miliknya, bukan haknya. Itu pemberian dari seseorang yang kini sudah pergi. Pagi itu, setelah sarapan, Randy berpamitan pulang. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menepuk bahu Ripan dengan hati-hati. Pan, suaranya pelan hampir berbisik. Aku udah kepikiran semalaman tentang Rendra. Ripan menatapnya. Aku sadar dia nggak jahat, Pan. Aku takut karena aku lihat wujudnya ya seperti mayat. Tapi yang dia omongin, caranya bicara sama kamu, aku rasa dia orang baik. Ripan mengangguk perlahan. Ada rasa lega yang merayap ke seluruh tubuhnya. Dia cuma pengen dikenang, kata Ripan jirih. Iya. Randy menarik napas panjang. Dan aku rasa, selama kamu masih ke sungai itu, dia nggak akan benar-benar hilang. Perkataan itu lama tergantung di udara. Beberapa hari kemudian warga desa mulai memperhatikan perubahan yang cukup mencolok. Ripan tidak lagi memancing setiap malam seperti biasanya. Kadang hanya sore sebentar, kadang tidak keluar sama sekali selama 2 atau 3 hari. Bukannya takut, hanya tidak lagi mengejar hasil. Tetangga yang biasanya menggoda Ripan, kini mulai bertanya-tanya. Pan, kok Karang jarang bawa ikan? Sudah pindah lokasi mancing ya? Atau ikannya pindah rumah? Ripan hanya tersenyum kecil. Ia tidak menjelaskan apapun, sampai suatu sore, Mbah Darmo, ketua desa yang pernah memperingatkannya datang menghampiri saat Ripan sedang menimba air di sumur. Kamu berubah, Pan, katanya sambil memperbaiki letak ikat kepalanya. Biasanya jam segini sudah siap berangkat ke sungai.
Ripan menatap tanah sebentar, kemudian berkata dengan pelan, "Saya cuma mau mancing kalau niatnya benar, Mbah. Bukan karena berharap dapat lebih dari yang seharusnya." Mbah Darmo mengerutkan kening, senyumnya tipis namun penuh arti. "Akhirnya kamu paham." Tanpa bertanya lebih jauh, beliau pergi seakan sudah tahu bahwa jawaban itu cukup. Malam berikutnya, Ripan memutuskan untuk kembali memancing. Bukan karena ingin mengulang pengalaman luar biasa itu, justru karena ia ingin kembali seperti dulu, sendirian, tenang, tanpa bantuan apapun. Ia membawa peralatan sederhana, senar, kail, dan senter kecil. Setelah berjalan sekitar 10 menit melewati ilalang, ia sampai di tepi sungai. Sungai itu sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih lapang, seperti sebuah ruangan yang baru saja kehilangan penghuninya. Ripan duduk di batu tempat biasanya ia meletakkan ember. Ia memasang umpan pelan-pelan lalu melempar kail. Air sungai menerima jatuhnya umpan dengan bunyi kecil, plup. Ia menunggu lama, lebih lama dari biasanya. Angin malam mengelus rambutnya, suara jangkrik mengisi celah-celah kesunyian. Untuk sesaat, Ripan bertanya-tanya, apakah benar Rendra sudah benar-benar pergi? Ia tersenyum sendirian. "Bang," gumamnya lirih, "kalau abang masih ada, makasih, aku baik-baik saja." Tepat di saat itu, sekecil getaran sayap capung, pelampungnya bergerak. Tidak tenggelam, tidak melonjak, hanya bergerak naik turun perlahan seperti sapaan. Ripan menahan napas. Ia tidak menarik kailnya. Ia hanya menatap pelampung itu lama, sangat lama. "Bang Rendra," bisiknya. Pelampung itu berhenti bergerak, air kembali tenang. Namun, saat Ripan hendak menarik senar untuk mengecek umpan, riak kecil muncul tepat di seberang. Riak yang tidak disebabkan ikan, tidak disebabkan angin, tidak disebabkan benda apapun. Riak itu membentuk lingkaran kecil kemudian perlahan memudar. Ripan menutup mata, senyum tipis terbentuk tanpa bisa ia tahan. "Jadi abang masih ngawas ya? Cuman dari jauh?" Malam itu, Ripan pulang tanpa seekor pun ikan. Namun ia merasa membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Perpisahan yang baik dan keyakinan bahwa tidak semua yang hilang benar-benar pergi.